sahabat BK, selamat datang di podcast BK Bincang Kekinian edisi Ngabuburit. Laboratorium BK UNM yang mewadahi peer collaborators akan menyajikan informasi-informasi menarik seputar kebekaan dan menemani kalian berbagi cerita yang pastinya related dengan kehidupan sehari-hari kita. Healing with hearing, healing with us. Halo sahabat BK, selamat datang di podcast Bincang Kekinian. Nah, spesial kali ini kita akan bahas edisi Ngabuburit. Jadi di episode kali ini kita akan bahas bagaimana sih mahasiswa bisa tetap produktif di bulan Ramadan kali ini. Iya benar banget, jadi itu kan namanya mahasiswa, kadang-kadang jadwalnya padat, ada banyak hal yang mau direncanakan. Nah, kita butuh nih tips-tips gimana sih caranya di hari puasa-puasa kita yang kadang-kadang kita nahan lapar, nahan haus, tapi gimana caranya supaya jadwal-jadwal kita tuh tetap bisa terlaksana gitu ya Kak ya. Nah, cakep. Pantengin terus ya perbincangan kita, jangan sampai ketinggalan di setiap episodenya. Hearing Healing with us. Nah, kita sudah kedatangan nih mahasiswa BK yang tentunya melihat dari kesehariannya nih. Iya, tentunya sudah sangat produktif nih dalam kesehariannya. Pada sibuk-sibuk nih Kak ya. Dari kamu sendiri nih, gimana nih kabarnya hari ini nih kamu? Ya, alhamdulillah baik-baik ini. Tapi sempat kemarin berhari terkena flu. Masya Allah, jadi tetap jaga kesehatannya Kak. Ya betul. Ya, kalau Kak dia nih. Alhamdulillah baik Kak, mulai dari menjelang Ramadan sampai sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau dari Kak Yanis nih. Kalau saya juga alhamdulillah kabar baik-baik, lancar-lancar insyaallah. Insya Allah. Jadi alhamdulillah ya puasa kita sejauh ini aman-aman saja. Ya alhamdulillah. Belum ada godaan yang Berarti gitu ya. Jangan sampai Kak. Dan tapi nih Kak Rafli nih, kadang-kadang tuh kalau bulan puasa tuh yang jadi godaan adalah jadwal yang padat Kak Rafli. betul. Kan benar banget. Jadi kadang kita jadi capek gitu kan. Nah, terlebih kan kita ini saat ini kan kuliah nih, kuliah online, benar. kuliah luring. Iya, Jadi benar. banyak Sekarang kuliahnya sudah full offline ya? enggak semua aja sih. Iya, ada yang blended Kak gitu. Oh iya. Belum lagi nih Kak ditambah organisasi gitu kan, kalau ada yang punya organisasi. organisasi. Jadi kalau kita butuh kayaknya ya perencanaan gimana sih caranya, tips-tips gitu supaya puasa kita tetap produktif, Ya, tetap produktif, betul. puasa lancar gitu. Ya, ibadah tetap berjalan. Iya benar banget. Mungkin kita perlu bagi-bagi tips nih Kak Rafli. Kita dengar tips gitu. Nah, dari kakak-kakak sekalian nih, tips-tips yang tapi sebelum masuk ke tips nih, kita ingin tahu dulu dong aktivitas Iya, betul. Ramadan ini apa aja sih aktivitasnya? Kalau dari kamu sendiri nih aktivitasnya selama Ramadan ini apa nih? Ya kalau dari saya sendiri karena sekarang kan sudah tidak ada kuliah, ya biasanya kerja skripsi, Masya Allah. kemudian Cicil. ya itu, dan juga ada beberapa aktivitas seperti mengajar di sekolah karena Wah. saya saya masuk mengajar di sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan organisasi, kemudian kegiatan-kegiatan organisasi juga masih ada beberapa yang saya ikuti. Wow, full banget ya kesehariannya nih. Wah, Kak. sibuk. Berarti real produktif ya Real Kak ya. produktif. Sibuk sih ya. Kalau kita sih sok sibuk aja sih Kak. Nah, ini kalau nanti dari kayak sendiri nih aktivitasnya. Kalau saya aktivitasnya ya sebagai mahasiswa gitu kan, masih kuliah daring maupun luring. Kemudian sekarang nih lagi masa-masa UTS nih Kak. Kemudian apa lagi ya kesibukan iya. saya? Mungkin organisasi Ada juga, organisasi. tugas. Kayaknya gitu-gitu aja, sok sibuk aja sih Kak. Sok sibuk aja. Tapi tetap produktif harusnya. Kejar-kejar target di bulan Ramadan. To-do list, Iya, planning, bener. journaling, Iya. banyak banget aktivitas. Apalagi kan ini bulan-bulan yang istimewa gitu kan ceritanya. Betul. Jadi harus ada planning gitu. Berarti kalau Kak Dian sendiri gimana? Kalau saya sih sebenarnya kurang lebih sama ya dengan Kak Yales. Iya. Ya sebagai mahasiswa pastinya diutamakan dulu bagaimana kuliahnya kita tetap Ya. berjalan lancar di bulan Ramadan. Tapi kita tidak lupa juga ya ibadah-ibadah kita di bulan Ya, Ramadan Masya ini. Allah. Dan juga ya pastinya saya juga ada organisasi Iya. di situ juga Kak. Iya. Itu aja sih. Banyak banget semua Iya. aktivitasnya ya. Iya. Kalau Kak Rafli ini gimana nih? Iya. Ya, Rafli ini saya lihat orangnya sibuk Iya, sekali iya, ya. sibuk banget Kemarin Aduh. baru-baru jadi mapres juga ya. Masya Allah, keren banget. Aduh. Butuh banget nih tips dari Kak Rafli Aduh. ini. Aduh. Gimana Kak Rafli nih? Gimana Kak Rafli? Ya, jadi kan kita bahas Ramadan nih guys. Iya, benar. Ya jadi untuk sama Ramadan ini sih aktivitasnya sebas-sebas aja sih dengan kakak belajar.
mencari apa ya, Kegiatan kegiatan positif ya. lainnya sih. Iya. Seperti kemarin baru yang kalam, terima kasih Kak, terima kasih semuanya ya terpilih dari masa berprestasi. Iya. Tentunya itu juga merupakan hal yang produktif. Ya, Ya, betul, tentunya betul. kan yang prestasi juga. Nah, Jadi tetap bisa berprestasi gitu betul. kan. Harus. Nggak boleh disampingkan Mbak, itu. Benar. Tapi saya punya pertanyaan nih. Ya, Apa tuh, Kak? apa tuh, Kak? Kan ini ada yang namanya orang sibuk, ada orang iya. produktif. Apa sih bedanya sibuk sama produktif Oke, gitu? jadi yang aku tangkap sih Kak, kalau sibuk itu belum tentu dia dapat value dari Iya. aktivitasnya. Tapi kalau produktif, itu tentunya mempunyai value. Dia Iya. memiliki ada nilai-nilai yang ada dalam dirinya ketika dia sudah mengerjakan sesuatu Kak. Jadi ada target. Betul betul. Nah, Berarti kalau saya tangkap itu kalau sibuk apa ya? Aktivitas tetap ada, cuman value-nya tidak ada Iya, ya. betul. Nah, kalau produktif dia memiliki Ada value. betul. Nah, ada target, Iya. betul. Kadang kalau orang sibuk tuh asal kegiatan aja gitu kan. Kadang targetnya belum jelas. Betul. Ah, Jelas betul targetnya. sekali. Jadi untuk produktif nih di bulan Ramadan ini, kalau dari kakak sendiri nih, gambaran kakak itu produktif di bulan Ramadan itu seperti apa sih Kak? Ramadan yang produktif gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih nih kayak Ramadan yang produktif itu adalah dimana kita bisa menyeimbangkan antara Iya. ibadah kita sama kegiatan sehari-hari kita, jangan disampingkan aja gitu kan. Kan ini kan bulan yang katanya kan bulan spesial gitu, Iya. bulan istimewa, harus dimanfaatkan juga. Ada hal-hal yang nggak kita dapat di bulan-bulan lain, tapi tetap harus agenda-agenda rutin kita, amanah-amanah kita mungkin di organisasi, di mana gitu, tetap harus jalan, tetap harus diseimbangkan gitu. Nah, saya setuju sih sama Yanes ini. Kalau kita lihat pandangan orang-orang ya, biasanya itu orang-orang lihat Ramadan itu ya sekedar menahan puasa, Iya. menahan lapar, menahan Hmm. haus, bukber, sahur. Iya. Padahal Ramadan sesungguhnya kan ya di Iya. situ kita bisa melatih pola hidup sehat, mendekatkan diri kepada Allah dan masih banyak kegiatan-kegiatan. Harusnya justru lebih banyak hal-hal baik gitu kak ya. Bagaimana kita betul. bisa meningkatkan keimanan kita, upgrade kemarin Iya, Kak, ya. Betul. Upgrade. Nah, terkait dengan upgrade nih Kak, tentunya ada hal positif kan yang kita dapat peroleh ketika kita sudah merasa produktif selama Ramadan ini. Nah, kalau boleh tahu nih sejauh ini hal positif apa sih yang bisa kakak share ke teman-teman sobat-sobat BK terkait dengan hal positif apa nih yang kakak sudah dapatkan ketika melakukan hal produktif selama bulan Ramadan? Iya. Ya tentunya sih banyak ya Kak, kalau misal kita produktif di bulan Ramadan pastinya banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan, banyak hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kita. Salah satunya itu ya ibadah kita bisa tetap jalan dan kegiatan-kegiatan sehari kita juga bisa tetap jalan. Itu sih Kak. Benar banget. Itu hal positif yang kita peroleh ya Kak. Iya, Nah, dan terutama ini di selama Ramadan ini tentunya identik nih Kak. Apalagi kita ketika kita ini sebagai mahasiswa identik dengan yang namanya manajemen waktu. Benar. betul. Penting tuh. Di mana kita fokus beribadah dan juga fokus pada pekerjaan atau pelajaran yang telah jalani nih. Iya. Nah, gimana sih kakak-kakak ini bisa membagi waktu nih antara hal tersebut selama bulan Ramadan ini Kak? Iya. Ini hal yang apa ya tidak bisa dihindari apalagi mahasiswa. Iya, Pasti di Ramadan itu ya kebanyakan tidur. Betul lah Pak, betul ini. Apalagi kalau pagi kan Ah, bisa. betul. Itu tantangannya sih. Iya. Berat banget. Tiduran berbahan itu Betul. wah, hal yang sangat disukai. Tapi terkait manajemen waktu ya kita sebagai mahasiswa tentunya harus mengaturnya juga kan. Pintar. Bagaimana kita mengalokasikan waktu kita untuk ibadah, mengalokasikan waktu kita untuk kegiatan-kegiatan akademik seperti kuliah dan sebagainya, kegiatan organisasi. Nah, Itu sangat penting karena jangan sampai Ramadan kita berlalu dengan sia-sia, tidak ada yang kita dapat pahala yang ini kan kalau di Ramadan pahalanya kan dilipat gandakan kan. Benar sekali. Jadi Jadi kita harus sia-siakan. betul harus dimanfaatkan dengan baik. Ada lagi nih Kak Rafli, kayaknya yang paling penting juga adalah teman-teman kita. Jadi teman-teman kita selama beraktivitas itu mempengaruhi kita juga, kayak misalkan wow.
Kan kalau di Iya. bulan Ramadan tuh kadang kita buat target-target gitu kan. Kayak misalkan, oh saya mau khatam 30 juz gitu Iya, misalkan. iya. Masuk di kayak grup-grup one day one juz sama teman-teman. Yang lain udah laporan, kita kan, wah saya belum laporan nih, ayo. Jadi lebih Nah, motivasi. Iya. Lebih semangat. Bener Semangat. banget. Jadi waktunya tuh nggak disia-siakan, nggak Betul. nonton TikTok itu kan, atau nggak scroll Iya. balik-balik rebahan. Jadi ada hal yang lebih produktif lagi gitu. Ini saya highlight tadi yang scroll itu. Iya. Itu scroll sosmed pasti kebiasaan kita juga. Benar-benar. Karena apa ya? Itu tidak bisa, karena itu sudah menjadi Kayak kebutuhan gitu ceritanya. kebutuhan Dan kebiasaan dong. Iya, kebiasaan. 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 Menurut survei juga Iya. orang Indonesia itu remajanya cenderung menghabiskan waktunya di gadget itu sekitar 8 sampai Wow. 9 jam per Banyak harinya. juga gitu ya. Banyak sekali. Itu cuma 24 jam, Ah. tapi sepertiganya 8 jam dipakai buat scroll. Nggak Itu produktif banget kan. itu Sering banget sudah tidak produktifnya. produktif kan? Nah, Padahal 8 jam bisa digunakan untuk hal-hal lain gitu ya, misalkan Baca buku. baca buku. Ikut kajian. Benar banget. Jadi Ya. banyak hal yang lebih bermanfaat gitu kan. Iya. Ya betul sekali ya kak, itu tadi. Tapi tidak menutup juga kemungkinan ada teman-teman juga yang bisa mengganggu nih manajemen waktu kita. Benar. Terkadang kita sudah atur nih semuanya, ini yang akan kita lakukan. Tapi ada saja nih temannya. Kita kesini yuk, ya bukber gitu. nah. Itu tuh gimana? Udah berapa kali nih bukbernya? Belum. Belum Masih ada sih. wacana, Oh, masih masih wacana. Semoga realisasi sih. Ya, semoga nggak wacana forever kak ya. Iya. Jadi kalau menurut Kak Rafli sendiri gimana nih tentang bukber? Biasa kan bukber ini di satu sisi itu sebenarnya bagus kan Iya, silaturahmi. Tapi silaturahmi. kadang-kadang dihabisin cuma dengan ya ketawa ketiwi. Bahkan biasa kan ngegibah. Dulu pas sholat maghrib. Nah, benar salat tarawih. Iya. Lu pas sholat subuh. Gara-gara bukber ya. Jadi itu kita mungkin lebih pintar-pintar ya untuk menyeleksi nih ya apa-apa aja aktivitas kita, terutama teman-teman kita yang ngajak nih. Ya betul. Nah, kita bisa asertif Asertif gitu ya. asertif dong untuk menolak atau mempertimbangkan ajakan dari teman-teman kita. Karena jangan sampai nih ajakan mereka akan merusak planning kita atau bisa mengganggu aktivitas kita nih guys. Juga sebenarnya tidak sesuai dengan diri kita. Iya, tuh. betul. Diterima. Jadi Jadi- itu ya. Ajakan juga perlu difilter ya. Ya betul sekali kak. Kan itu yang membedakan orang sibuk sama orang produktif kan. Betul. Nah, betul. Jadi orang sibuk itu nggak ya bisa aja dia agak asertif bisa, tapi kalau orang produktif pasti dia asertif orangnya. Nah, jadi bicara soal asertif ini Kak Abdi tadi toh. Ya. Banyak gitu orang yang kurang asertif gitu, kayak kurang enak gitu kalau Ah, ketemu iya. orang. Gak enakan. Ya kan. Bagaimana itu kira-kira kalau misal ada yang ngajak tapi ya kita mau tolak. Bagaimana ya kak? Jadi itu sih mengalir sih kak. Jadi kalau kita sudah kekeh nih dengan aktivitas kita nih, sudah kita list dengan baik, namun ada yang mengajak nih, jadi kita bisa menolak dong dengan tanpa menyakiti perasaan dari teman kita nih. Maaf nih, apakah bisa aja dong besok diadakan bukber. Maaf nih aku nggak bisa langsung. Jadi itu bisa kembali ke bahwa kita tetap produktif dong dalam menjalankan suatu aktivitas di bulan Ramadan. Iya, harus pilih-pilih juga Iya, aja betul. kan. Jadi asertif ini adalah salah satu cara supaya kita tetap produktif gitu ya. Ya, di dalam betul. Ramadan. Betul banget. Ya, nah, jadi Kak, kita kembali lagi dong ke Ramadan produktif ini. Iya. Nah, terutama nih teman-teman sahabat-sahabat Dika ini tentunya sangat menunggu dong bagaimana sih tips-tips produktif dari kakak-kakak sekalian nih, terutama bagi mahasiswa yang menjalani aktivitasnya sehari-hari yang tentunya produktif dan tidak sibuk-sibuk amat. Iya. Bagaimana nih Kak? Ya kalau saya sendiri ya kak, itu sebenarnya bagaimana manajemen waktu kita. Nah kalau saya sendiri itu saya buat perencanaan per pekan, per hari, dan di akhir bulan itu kita evaluasi. Wah. Apakah ini sesuai dengan perencanaan kita atau tidak. Nah setelah kita evaluasi, ada yang bisa kita kembangkan ke bulan-bulan selanjutnya. Itu sih kak kalau produktif saya. Kalau dari Kak Alam nih, Ya kalau saya sendiri sih setuju dengan Dian bahwa kita itu harus memang pandai-pandai manajemen waktu. Kalau
terkait apa ya, kalau membahas manajemen waktu, saya itu mengikuti manajemen waktu yang dibuat oleh Maudy Ayunda, tahu tidak Maudy Ayunda? Jadi betul. Jadi Kak Maudy itu membagi waktunya itu menjadi 4. Ada yang penting tapi tidak mendesak, ada yang mendesak tapi tidak penting, mendesak tapi tidak penting, ada yang penting dan mendesak. Nah, ada juga yang keempat itu tidak penting dan tidak mendesak. Pasti teman-teman sudah pada tahu ini. Sobat BK juga beberapa sih sudah mempraktekkan. Nah itu sih tips-tipsnya, jadi supaya keseharian kita atau daily aktivitas kita itu tetap produktif ya. Kita membagi kegiatan-kegiatan kita masuk ke manajemen waktu tersebut. Nah, dan kalau dari Kak Yanes nih? Iya, kalau dari saya sendiri sih nih Kak ya, yang paling pertama yang saya lakukan adalah saya tentukan dulu target nih. Jadi sebelum saya buat perencanaan ke bawahnya, saya tentukan dulu target-target besar apa sih yang mau saya capai di bulan Ramadan ini gitu kan. Baru setelah itu saya perhatikan lagi agenda-agenda ketika di hari-harinya itu kan biasa ada agenda dadakan gitu kan. Kita lihat lagi ini sama yang tadi Kak Alam bilang. Kira-kira kalau saya kesini nih, goals besar saya kecapai nggak sih? Kalau misalkan kayak tadi tuh kayak misalkan satu hari targetnya 1 jus. Ini kira-kira kalau saya ikut bukber kesini nih, saya bisa nggak ya dapat 1 jus hari ini? Apa cuma saya ketawa-ketawa aja nih? Jangan-jangan kayak gitu. Jadi itu tadi sih pintar-pintar milih terus ditargetkan memang gitu kan. Nah, jadi Sobat BK sudah dengarkan tips-tips dari kakak sekalian nih terkait dengan produktif di bulan Ramadan. Nggak terasa nih Kak waktunya kita berbincang-bincang nih seputar Ramadan produktif kali ini. Jadi kakak sekalian nih jangan bosan ya untuk pergi ke podcast Lab BK. Iya, sambil ngabuburit gitu kan. Betul banget, ngabuburit. Jadi Ini sebentar bukbernya di mana? Iya. Jadi bukbernya nggak tahu sih Kak. Kalau sih begitu kayak bukber jangan ya. Iya. Tapi sih di PHP. Pilihan terakhir biasanya bukber di masjid saja. Terus kan betul. Ya. Ini relate sama pengalamannya Kak Alam. Ya, betul. Nah teman-teman, seru kan tadi pembahasan kita mengenai Ramadan produktif. Jadi pantengin terus ya video-video yang akan tayang selanjutnya. Dan jangan lupa juga dengerin di podcast Spotify kita, ada di podcast BK Bincang Kekinian. Oke, mungkin sampai sini dulu podcast kita pada hari ini. Dan see you next time. Hearing With us. Pantengin terus ya, jangan sampai ketinggalan di setiap episodenya. Stay tune on Spotify Podcast BK Bincang Kekinian dan akan tayang juga di YouTube Lab BK UNM. Follow Instagram kami di @lab.bkunm dan @purecollaborators_. See you next time.